Baik, shalom saudara. Wah, selamat malam semua, termasuk juga yang di rumah, yang di bawah ada nggak? Kayaknya nggak ada ya, naik semua. Nah, malam ini kita masih lanjutkan terus tentang apa? Iman dan sikap hidup di akhir zaman. Nah, dengan satu subtema, penentang iman di akhir zaman. Kemarin sudah sampai poin yang keberapa? Sudah poin yang ke-15. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ke-16. Nah, yang ke-16 saudara lihat, penentang iman di akhir zaman itu seperti apa? Yang ke-16, tidak siap masuk dalam proses Tuhan atau tidak mau diproses oleh Tuhan, ya kan? Jadi tidak mau masuk dalam proses Tuhan atau tidak mau diproses oleh Tuhan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang selalu memproses. Perhatikan, Tuhan adalah Tuhan yang selalu apa? Memproses setiap orang yang datang kepada Dia. Saya selalu berkata begini saudara, waktu orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya, dia itu baru masuk start pertandingan iman. Setuju? Tadi kan kita hidup liar, gak tahu, gak diperhitungkan. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita berarti sedang masuk dalam satu proses pertandingan. Itu startnya. Paulus selalu gambarkan seperti seorang berlomba lari, seperti seorang petinju, ya kan? Ya, waktu orang berlomba lari ada startnya enggak? Ada finishnya enggak? Nah, dalam start sampai finish itu satu proses perjalanan. Kalau kita setia, kita taat, pasti kita sampai kepada yang namanya apa? Finish, ya kan? Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah kita sedang berada di mana? Garis start. Artinya apa? Kita harus mau mengalami namanya proses. Tanpa ini tidak bisa. Nah, coba saudara buka dulu sebagai ayat penduluan, buka dalam Filipi pasal yang pertama. Nah, ini saudara, seringkali kita malasnya gagalnya di sini. Maka lihat orang Kristen 20 tahun gitu-gitu aja, ya kan? Karena apa? Enggak siap diproses. Memang proses tidak enak, tetapi hasilnya dahsyat. Nah, lihat dulu Filipi 1 ayat yang ke-6, saya baca secara cepat aja. Filipi pasal pertama ayat 1 sampai 6. Dari Paulus dan Timotius hamba Kristus Yesus pada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, Yesus berkata kepada jemaat di Filipi, dia bersyukur untuk semua yang terjadi, ya kan? Pada kehidupan khususnya orang-orang atau jemaat yang ada di dalam Kristus yang ada di Filipi. Lalu di akhir dia berkata di ayat ke-6, dan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, siapa Ia di sini? Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Jadi waktu kita hidup dalam Tuhan itu adalah satu proses panjang sampai kapan? Sampai innalillahi. Ya kan? Akhirnya sampai kita mengakhiri hidup ini. Itu proses saudara. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Atau mungkin waktu Yesus datang kedua kali kita masih hidup. Itulah proses terakhir sampai kita menyelesaikannya. Amin. Nah ini saudara. Jadi Tuhan ingin kita menyadari hal ini dan kita harus mau masuk dalam proses Tuhan. Nah kita bandingkan dengan 2 Timotius. Ya kita buka ayat lebih banyak saudara supaya saudara ngerti. Karena namanya juga pendalaman Alkitab kan. Jadi banyak ayat-ayat yang kita bandingkan, yang kita baca. Sudah? 2 Timotius pasal 4
Ayat 6 sampai 8 ya. Ayat 6 sampai 8. 2 Timotius pasal 4 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah apa? Nah, ini kata Rasul Paulus, sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Perhatikan ayat yang selanjutnya ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya ulangi ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang, berarti sampai finish enggak? Paulus melayani Tuhan, mengiringi Yesus sampai finish. Dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia bilang aku sampai finish mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Lalu ayat ke-8 dia bilang sekarang dia siap untuk apa? Menerima mahkota kebenaran. Nah, jadi saudara lihat di sini penentang-penentang iman di akhir zaman itu tidak siap masuk di dalam proses Tuhan atau tidak mau diproses oleh Tuhan. Sementara Alkitab berkata orang yang mau ikut Tuhan harus siap masuk dalam proses. Saya selalu berkata begini saudara, Tuhan itu lebih mendahulukan proses bukan hasil. Saya ulangi. Tuhan lebih mendahulukan proses bukan hasil. Karena proses akan menghasilkan hasil yang baik. Ya kan? Jadi proses yang baik akan menghasilkan hasil yang berkualitas. Setuju enggak? Saya mau tanya, Mas ada berapa kelas? Ada Mas Jawa, ada Mas Betawi, ya kan? Ada berapa? Ada 4, 18, 22, 23, 24. Harganya mahal mana? 24, lebih murni. Makanya lebih lembek. Mas 24 itu lebih lembek, lebih murni, lebih kuning. Nah saya mau tanya apa yang menyebab perbedaan karatnya itu? Hah? Iya pasti kualitas itu kan hasilnya. Yang membedakan prosesnya yang membedakan. Itu semakin 24 itu pemanasannya, pembakaran mungkin dengan api sekian derajat lebih lama, hasilnya akan lebih berkualitas, lebih murni. Nah saudara lihat. Tuhan itu juga setelah kita terima Yesus, Tuhan siap memproses kita. Semakin diproses, hasilnya semakin berkualitas. Amin. Saudara lihat, ini contoh emas. Nah, harganya juga beda, 18 itu enggak terlalu kuning. 22 mulai agak lebih kuning, 23 mulai lebih kuning ya, 24 kuning banget. Kenapa? Proses yang membedakan. Jadi proses yang baik menghasilkan kualitas yang berkualitas. Amin. Nah, saya beri contoh lagi saudara lihat bagaimana waktu panggilan Tuhan, Tuhan nyatakan Allah panggil Yeremia. Dia tidak terlangsung bilang, Yeremia kau melayani sana, aku akan angkat kau menjadi seorang nabi. Tidak saudara. Tapi Tuhan bawa kepada satu tempat pemrosesan untuk Yeremia belajar. Supaya Yeremia tahu, oh seperti itu Kak. Hidup seorang yang hidup dalam Tuhan. Nah coba saudara lihat Yeremia 18. Saya baca ya ayat 1 sampai 6 secara cepat aja. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Tukang periuk itu loh, tukang membuat kendi, tukang buat bejana-bejana itu. Ya kan? Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ini kata siapa? Kata Tuhan, kata Allah kepada Yeremia. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan ketemulah Warakas. Bukan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini berbicara bagaimana waktu Tuhan menyatakan diri atau dia memanggil Yeremia dalam panggilannya, lalu dia menyampaikan sebagaimana Yeremia itu hidup seperti tangan, seperti seorang penjunan yang sedang membuat satu bejana tanah liat. Belajarlah dari itulah rencana konsep Tuhan untuk bangsa Israel dalam konteks saat itu. Nah saat ini saya mau katakan itu juga konsep Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan panggil kita bukan sekedar udah terima, udah percaya, selesai, enggak. Saya selalu bilang berkali-kali waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan terima kita apa adanya. Amin. Yang enggak suka terima apa adanya itu manusia. Makanya kerjanya hakimi terus. Kamu salah, ya kan? Padahal Tuhan terima kita tuh apa adanya. Tapi perhatikan, sesudah kita ada dalam tangannya, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Amin. Dia terima kita apa adanya, begitu kita sudah dalam pelukannya, di dalam tangannya dia tidak membiarkan kita apa. Kenapa? Dia punya rencana yang indah bagi setiap kita. Dia akan memproses kita, dia akan melakukan sesuatu untuk hidup kita, amin. Nah jadi saya mau katakan saudara, namanya proses itu hal yang harus kita alami. Kalau saudara mau ingin mengalami satu pertumbuhan iman di dalam dia. Saya beri contoh lagi, dalam Alkitab terlalu banyak. Saya mau tanya, Yusuf, itu lewat proses Tuhan gak sampai menjadi Perdana Menteri? Kapan dia menerima mimpi itu atau visi dari Tuhan? Waktu usia 13 tahun. Langsung visi itu terjadi gak? Tidak, dia juga gak tahu mimpinya itu jadinya seperti apa. Tapi lewat proses demi proses, waktu dia usia 30 tahun, dari 17 ke 30 berarti 13 tahun baru dia mengerti inilah rencana Tuhan. Dan saudara lihat konsep berpikirnya, konsep melihat segala sesuatu Yusuf berubah total. Kalau enggak pasti saudara-saudaranya dihabisi oleh dia. Dia balas enggak? Baca dong Kejadian pasal 50 ayat 19 dan ayat 20. Dia bilang, akukah Allah sampai engkau begitu takut dengan aku? Ini saya pakai bahasa gampangnya. Kan saudaranya ketakutan kalau Yusuf akan membalas. Maka dia ceritakan rekayasa itu kan. Tapi akhirnya bilang, aku Allah kah sehingga aku berhak menghakimi. Lalu ayat 20 dia bilang, engkau merancangkan yang jahat bagiku, tapi Allah merancangkan untuk kebaikan seperti terjadi sekarang ini. Kenapa Yusuf seperti itu? Proses yang membuat. Amin. Nah Tuhan ini sedang memproses saudara dan saya sampai hari ini saudara. Makanya izinkan itu ya kan. Makanya Petrus juga bilang seperti bayi itu kan. Dari minum susu, makanan-makanan lembut, terus sampai akhirnya makanan keras. Sampai tulang juga dia krek-krek ya kan. Ya, saudara lihat deh. Bayi itu kan minum susu dulu. Saya nggak tahu berapa hari itu kira-kira baru mulai pisang di itu loh, dikerok ya kan. Setelah itu baru dia mulai makan namanya apa? Kalau dulu tuh penghungkwe itu hungkwe ya. Ya zaman saya kecil saya taunya lihat gitu kan. Lembek banget, baru setelah mulai agak meningkat umurnya dikasih apa? Bubur saring, sampai mulai bubur yang lembek biasa, sampai akhirnya nasi, sampai tulang dia gerogotin lama-lama ya kan. Ini satu proses pertumbuhan bukan? Iya. Sampai menjadi kuat dan dewasa. Begitu juga baru sedikit-sedikit guling udah, dia udah bisa guling ya kan. Sekarang lu guling-gulingan juga gak ada yang pusing ya kan. Baru bisa merangkak, senang ya kan. Mulai bisa berdiri tang-ting ya berdiri jatuh lagi kan. Sampai melangkah 1, 2 jatuh sampai akhirnya dia bisa berlari. Ini satu proses. Nah iman percaya kita juga akan mengalami apa? Proses seperti itu. Amin. Jadi saudara lihat yang ke-16, penentang-penentang iman di akhir zaman tidak siap masuk dalam proses Tuhan atau tidak mau diproses ya. Jadi saudara lihat kita harus siap masuk dalam prosesnya Tuhan ya kan. Nah, saya mau katakan juga hari ini saudara, kita semua harus siap di proses. Makanya saya seringkali ingatkan kepada
hamba-hamba Tuhan yang baru muda, yang baru melayani, baru tamatan sekolah teologi. Jujur, apalagi zaman saya dulu saudara, atau setiap akhir tahun hajaran, itu sudah permintaan dari seluruh gereja Bethel Indonesia, se-Indonesia sudah ajukan permintaan untuk memanggil seorang pengerja. Saya sudah pernah, saya juga alami itu. Saudara lihat ya kan, saya selalu ingatkan, udah ikut aja mau Tuhan. Soalnya apa? Sampai saya ingat dulu, pendiri GBI Bapak Dr. Hail Senduk, dia bilang sampai dia saking keselnya lihat banyak anak-anak mahasiswa yang belagunya minta ampun. Dia bilang STH atau apa itu? Sarjana tinggi hati. Karena merasa mereka sudah apa? Padahal itu masih nol, saudara tahu enggak? Kita masih berproses panjang, amin. Nah jadi saudara yang ke-16, penentang-penentang iman di akhir zaman tidak siap masuk dalam proses Tuhan atau tidak mau diproses. Nah sekarang kita lanjutkan yang ke-17. Penentang-penentang iman di akhir zaman. Yang ke-17, sikap hidup yang memegahkan diri ya. Jadi orang-orang yang penentang iman itu sebenarnya dia memiliki sikap hidup yang memegahkan diri. Nah bentuk dari memegahkan diri itu antara lain apa? Sombong, apalagi keangkuhan hidup, tinggi hati, ya kan? Menganggap diri paling pintar, paling tahu segala-galanya, paling hebat, termasuk paling rohani. Nah, itu semua sikap di hidup yang memegahkan diri. Rasa saya paling hebat, saya paling pintar, ya kan? Sampai kita bisa berkata kalau bukan gua ada tuh, nggak mungkin pelayanan itu ada. Ini tanpa kita sadar kan kita sedang memegahkan diri kita. Padahal Alkitab katakan kita melayani Tuhan karena anugerah. Paulus dalam konteks yang dipakai Tuhan luar biasa, dia bilang dari seluruh rasul aku yang paling hina. Dia tidak bilang aku yang paling hebat dipakai Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 9. Ayat 10-nya dia bilang aku ada sebagaimana aku ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu seorang rasul yang sangat terkenal. Penulis kurang lebih 75%, 60-70% Alkitab Perjanjian Baru ada ditulis oleh siapa? Rasul Paulus. Lihat, dia tidak pernah bermegahkan diri. Maka dia bilang kalau aku mau bermegah, aku bermegah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya pernah bilang sama teman saya seorang pendeta, kita ini harus sombong dalam tanda petik. Sombongnya apa? Kita sombong karena Yesus yang kita sombongkan, kita banggakan. Iya dong. Aku anak Tuhan, kita banggakan dia ya kan. Kita tidak seperti yang lain-lain, ada satu kebanggaan gitu loh. Tapi bukan untuk diri kita, untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kan Yohanes Pembaptis kan pernah bilang, biar aku semakin berkurang-kurang, dia semakin bertambah-tambah. Dia aku semakin kecil, dia semakin besar. Itu kan kemegahan tapi untuk kemuliaan Yesus itu sendiri ya. Nah jadi saudara lihat inilah tantangan-tantangan ini. Coba saudara buka dulu, ada beberapa ayat sebenarnya banyak ya. 2 Korintus saja deh, 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini saudara tahu, ini permintaan Rasul Paulus kepada Tuhan karena Alkitab mengatakan ada duri di dalam daging. Nah duri dalam daging itu nggak tahu apa yang banyak penafsir yang berkata dia punya penyakit, ya kan? Ada bilang dia tuh epilepsi, ada yang bilang dia tuh memiliki penyakit mata trahum, tentu dengan latar belakang pemahaman teologis yang dapat argumentasi teologis lah ya kan. Ini disampaikan ya kan, tapi prinsipnya Paulus berdoa ada kelemahan dalam dirinya. Tapi apa jawab Tuhan apa? Sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Jadi kasih karunia Tuhan pun lebih segalanya. Amin. Lalu dia menyadari dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Dia menyadari akhirnya semua hanya karena
anugerah. Saudara boleh baca, buka lagi dah dalam Mazmur. Buka dalam Mazmur 100 pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Mazmur 105 ayat yang ketiga. Bermegahlah di dalam siapa? Di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah di dalam siapa? Di dalam namanya yang kudus. Artinya bersuka cita di dalam nama Tuhan. Bermegahlah di dalam nama Tuhan. Jadi saudara lihat di sini, saudara boleh baca 2 Korintus 11 ayat 30, 31, Galatia 6 ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 9, 10. Tadi saya sudah singgung Yeremia 29 ayat 23, 24. Itu semua mencatat tentang apa? Tentang apa? Sikap hidup yang harus kita lakukan supaya kita memiliki sikap hidup yang tidak memegahkan diri. Artinya kalau kita memegahkan diri hanya karena tuh. Nah sekarang kita akan lihat akibatnya dari hidup memegahkan diri. Ternyata orang yang hidupnya memegahkan diri, menyombongkan merasa diri paling hebat, paling rohani, paling segala-galanya, ternyata ada akibatnya saudara. Nah saudara yang pertama saudara lihat Yesaya pasal 2. Saudara lihat Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Apa dikatakan Yesaya situ? Pasal 2 ayat ke-11. Yesaya 2, manusia yang sombong akan apa? Direndahkan. Dan orang yang aku akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi di sini lihat Yesaya bilang manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang aku akan ditundukkan. Ya kan? Jadi hari ini saudara lihat dampak daripada orang yang memegahkan diri, jelas dia akan direndahkan dan ditundukkan oleh Tuhan sendiri. Ya, terus selanjutnya Lukas 14, saudara buka secara cepat. Lukas 14. Karena kita banyak saudara ayat-ayat yang saya ingin supaya saudara mengerti ini saudara. Lukas 14, sudah? Ayat yang ke-7 sampai 11. Ayat 7 sampai 11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakanlah duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan direndahkan. Nah saudara, banyak sekali contoh-contoh, ya kan? Dalam Matius 23 ayat 12 juga, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 7, 12. Amsal 16 ayat 18. Ya kan? Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi saudara lihat di sini, saudara lihat penentang-penentang iman di akhir zaman, sikap hidup yang menggahkan diri. Percaya orang menggahkan diri pasti akan direndahkan. Sampai sini Yesus bilang, kalau kamu diundang, jangan duduk deh depan tempat terhormat. Siapa tahu orang yang mengundang sudah mempersiapkan tempat untuk orang lain yang dia sudah khususkan. Lalu kamu duduk ini, kamu disirahkan pergi. Malu enggak? Tapi kita duduk di belakang dipanggil. Ayo dong, rasanya terhormat, ya kan? Benar enggak? Saudara lihat. Jadi saudara lihat ya. Jadi kita lihat sikap hidup yang memegahkan diri, dia akan direndahkan ya. Nah sekarang kita lihat sebaliknya. Berkat orang yang bermegah dalam Tuhan itu apa? Baca Amsal 18 ayat 12b. Atau Yohanes 3 aja, Yohanes 3 ayat 30, ini banyak sekali ayat-ayat yang saya catat tentang hal ini.
Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes 3 ayat 30. Ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, saudara lihat ini kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sampai satu saat Yesus minta supaya dia apa? Dibaptis oleh Yohanes. Sementara kalau kita lihat yang menceritakan, yang berteriak, luruskan lagi bagi jalan bagi Tuhan, ya kan? Itu kan Yohanes sebelum Yesus lahir. Di padang gurun terluruskan, bertobatlah dan luruskan jalan bagi Tuhan. Berarti dia mempunyai sesuatu kehidupan yang kelihatannya secara manusia. Kita lihat dia kelihatan terhormat dong. Dia memberitakan waktu kedatangan Yesus itu akan terjadi. Sampai akhirnya Yesus datang, Yesus lahir, Yesus minta dia yang baptis. Dia sempat menolak sampai dia bilang buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya kan? Nah akhirnya dia berkata, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Nah saya mau katakan, saudara lihat ini sikap hati yang benar-benar tidak memegahkan diri. Berbeda dengan yang memegahkan diri, makin direndahkan oleh Tuhan, tapi yang meninggikan Tuhan, kita lihat yang bermegah karena Tuhan, justru dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya saudara malam hari ini, yang ke-17 penentang-penentang iman di akhir zaman, itu adalah hidup yang memegahkan diri. Ayo kita ini gak ada apa-apanya, kalau kita dapat pelayan itu anugerah kok. Amin. Siapa kita emangnya? Siapa kita? Kita bisa hidup dalam Tuhan, bisa melayani Tuhan. Tuhan bisa pakai dengan cara Tuhan dalam hidup kita. Ini semua karena anugerah ya saudara. Itu sebabnya kita harus benar-benar yang namanya hidup tidak memegahkan diri. Kalau aku mau bermegah, aku bermegah di dalam Kristus. Kita boleh sombong sedikit gak? Boleh kalau sombongin Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya kan? Yang kita sombongkan bukan diri kita, Yesus yang kita angkat. Aku bersyukur aku seperti ini karena dia. Ini kan kita membanggakan dia. Dulu gua gak ada apa-apanya, sekarang lihat saya bisa Tuhan pakai, Tuhan melayani, saya bisa seperti sekarang, ya kan? Ini karena Tuhan aku yang luar biasa dahsyat. Berarti kita sedang menyombongkan dia yang kita miliki dalam hidup. Amin? Yaitu bahasa gampangnya daripada memegahkan dia. Amin? Nah, jadi kita harus saudara ya. Sekarang ke berapa? Yang ke Amsal 18 ayat 12. Saudara boleh catat lah itu ya. Nah, namanya juga manusia kan. Tinggal kasih garis satu aja kok susah amatnya kan. Nah sekarang yang ke berapa nih? Yang ke-18. Yang ke-18 penentang-penentang iman di akhir zaman itu apa? Nah itu yang ke-18 sikap hidup yang salah beribadah. Ya. Atau salah memahami ibadah. Nah ini saudara lihat, salah beribadah atau salah memahami ibadah. Artinya apa? Memahami ibadah hanya sekedar seremonial keagamaan. Seremonial. Kayak kita sekarang kumpul, kita seringkali memahami ini hanya sekedar satu seremonial keagamaan yang kita lakukan. Hanya kumpul-kumpul, terus di situ ada apa? Dalam sebuah ruangan atau suatu tempat. Setelah itu ada puji-pujian, ada khotbah ya kan? Ada beri kolekte. Atau apa aja bisa ada kesaksian ya kan? Nah kita seringkali memahami ibadah itu hanya seremonial seperti hal-hal seperti itu saudara. Sehingga selesai kumpul maka kita berkata selesailah ibadah. Nah jadi kita kembali saudara lihat ya. Jadi saudara lihat di sini artinya sikap hidup yang selalu beribadah kepada Tuhan ya. Jadi bukan kumpul-kumpul apalagi ibadah-ibadah hanya bagaimana menarik orang datang penuh. Ya udah saya mau tanya. Kalau gereja bikin spektakuler gitu rame enggak? Iya kan? Sampai akhirnya undang artis-artis penyanyi, enggak peduli mau hidupnya bagaimana. Wih lihat artis, lu bukan cari Tuhan, pengen lihat artis. Benar, tapi sekarang saya bersyukur proses Tuhan sedang terjadi.
Sekarang gereja-gereja udah ada, saya kan selalu bilang tidak ada kejadian di bawah kolong langit tanpa sepengetahuan, seizin Tuhan dan rencana Tuhan di baliknya. Sekarang lewat COVID ini semua, akhirnya kita dipulihkan. Amin. Kita mulai dipulihkan semua. Apalagi nanti kalau metaverse ini kan, saya tidak katakan, ya kan itu bisa terjadi, cuma sedang terjadi juga kan. Akhirnya orang bisa beribadah dengan jarak jauh tapi seakan-akan dia hadir di situ, ya nggak apa-apa, itu satu sarana juga yang penting untuk pemberitaan Injil. Tapi saya tetap percaya persekutuan seperti ini penting karena Alkitab ajarkan jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah-ibadah kita. Ya, jadi ini suatu proses Tuhan, saudara. Kita lihat akhirnya kan orang lebih menyadari. Nah, jadi saudara, saya ya boleh-boleh aja kita lucu, tapi jangan sampai akhirnya kita hanya pikir lucunya sampai kebenaran firman tidak nyampe gitu loh, ya kan? Akhirnya pulang dari gereja, lu tadi khotbah pendeta apa? Aduh, gue udah lupa sih, cuma pendetanya lucu banget. Dia ingat lucunya. Nah, saya mau tanya, mungkin enggak iman kita bertumbuh? Sementara Paulus bilang Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita dengar firman yang murni itu, itulah air susu yang murni. Hidup kita akan bertumbuh, menjadi dewasa di dalam dia. Amin. Nah itu saudara lihat, jadi penentang iman di akhir zaman itu sikap hidup yang salah dalam beribadah. Kita anggap tuh seremonial keagamaan. Nah buka satu ayat, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Baby tolong baca, Beb. Roma 12 ayat 1. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Ayat yang pertama saya baca. Karena itu, kata Paulus kepada jemaat di Roma, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan sekedar seremonial di mana kita kumpul-kumpul tapi tidak mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi ibadah sejati waktu kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu kata siapa? Rasul Paulus. Artinya apa? Seluruh kehidupan yang kita persembahkan kepada Allah dalam kekudusan dan berkenan di hadapan Allah, ya, itulah ibadah yang sejati. Jadi tidak lagi dibatas waktu dan tempat, kapanpun kita ada dan dimanapun kita berada, tunjukkanlah kita ini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Amin. Lewat sikap hidup, akhirnya orang lihat kita, nama Yesus dipermuliakan. Itu ibadah yang sejati. Kalau enggak kan kita hanya melakukan praktek keagamaan. Saya mau tanya, dalam konteks perjanjian lama orang-orang Farisi itu rajin enggak beribadah? ke bait Allah selalu enggak? Saya mau tanya, Yesus kontra enggak dengan mereka? Kenapa? Ya hidup mereka enggak sesuai. Maka Yesus bilang ular beludak. Iya kan, pernah enggak? Ya, ular beludak kamu seperti kuburan, kelihatannya putih luarnya tapi isinya tulang belulang berbau busuk. Inilah orang-orang munafik kan? Muka Nabi, pikiran kotor. Ya kan? Inilah kemunafikan, saudara lihat. Jadi ibadah yang sejati itu adalah waktu kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini jadi kehidupan yang kita bawa pada Tuhan. Amin. Jadi bukan sekedar kumpul-kumpul begini aja. Ini hanya salah satu bentuk ibadah. Tapi dari sini pun kita siap dimanapun kita hidup menjadi berkat. Saudara sebagai karyawan, bekerja, sekolah, apapun hidup kita harus berbeda dari orang dunia. Karena kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah yang hidup. Inilah Paulus bilang ibadah yang sejati. Amin. Nah, buka lagi satu ayat. Matius pasal 15 ayat 7. Matius 15 ayat 7. 7 sampai 9. 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, Ya. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu.
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Ya. padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan Yesus, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia. Jadi sekali lagi saudara, si penentang-penentang iman di akhir zaman adalah sikap hidup yang salah beribadah atau salah memahami ibadah. Seringkali kita beribadah hanya seperti ya kegiatan-kegiatan seremonial ini, ya kan? Sampai jujur kadang-kadang kita datang ke gereja hanya fokus kita pertama hanya bagaimana saya diberkati tambah kaya, bagaimana saya mengalami kuasa mujizat Tuhan, saya sakit, saya sembuh. Bukan salah. Sekali lagi saya tidak katakan salah, tapi fokus kita bukan pada itunya, fokus dong pada sumbernya. Amin. Saudara pilih mana? Diberkati dan mengalami mujizat, sakit, sembuh dan sebagainya, pilih itunya atau pilih sumbernya? Sumbernya dong. Di dalam sumber itu ada segalanya, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa Allah yang luar biasa. Amin. Nah, jadi saudara lihat ya. Jadi makanya banyak orang seperti ini ya, rajin ke gereja, di gereja kelihatan rohani banget, di dalam gereja apa, di luar gereja apa. Saudara lihat. Nah, jadi saya mau katakan hari ini saudara sungguh-sungguh. Nah, apa dampak ibadah waktu kita sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan? Artinya hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Apa dampaknya saudara? Yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Nanti saudara baca aja di rumah, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Lanjutkan ayat 15 sampai dengan ayat ke-46. Ini suatu yang kontradisi. Baca Ulangan pasal 28 ya kan, engkau akan diberkati dan segala-galanya diberkati, engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, engkau tidak akan turun, engkau akan naik dan sebagainya. Tapi saudara lihat di ayat 15 sampai 46 judul perikopnya kutuk. Artinya orang yang tidak beribadah sungguh-sungguh dia bukan hidup dalam berkat tapi hidup di dalam kutuk ya. Itu sebabnya hari ini saudara kita mau sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Amin. Supaya bukan jadi penentang-penentang iman di akhir zaman. Ya. Jadi kita akan diangkat bukan menjadi kepala, kita bukan menjadi ekor jadi kepala. Apa pengertian jadi kepala bukan ekor? Tidak turun, tidak naik. Apa pengertiannya? Ada nggak yang kira-kira bisa beri pemahaman ini? Dalam Ulangan engkau akan diangkat, ayat 13 akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau tidak akan turun, engkau akan naik. Apa? Oh, dari office boy saya akan diangkat jadi presiden direktur gitu. Kan jadi kepala. Yang dimaksud sini hidup kita menjadi teladan, hidup kita menjadi contoh orang melihat kepada kita. Karena kuasa kebenaran itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Bukan, jadi bisa aja saudara mungkin jadi maaf, mungkin kita hanya, misalnya kita di kantor, kita pekerjaan kita bukan jadi bos hebat, tapi orang melihat dalam cara hidup kita. Bos bisa melihat contoh itu. Itu namanya jadi kepala bukan ekor, tidak akan turun, diangkat naik. Sampai kemuliaan, lepas kemuliaan dia akan alami dalam kehidupan kita. Lah iya dong, kalau kan mustahil banget kan, dari office boy tiba-tiba dipromosikan jadi presiden direktur. Kan logika enggak nyambung juga kan. Tapi kita bisa menjadi berkat lewat kehidupan kita. Karena kita beribadah kepada Allah. Amin. Nah itu yang dimaksud ya. Jadi kepala bukan jadi ekor. Jadi kita akan menikmati janji berkat Tuhan. Nah sebagai ayat yang terakhir. Ini benar-benar terakhir. 1 Timotius 6 ayat 6. Hari. 1 Timotius 6 ayat 6. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Artinya apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Satu tujuan kita bukan terikat dengan supaya saya tambah kaya dalam materi, bukan. Tapi saya mengucap syukur karena anugerah sudah menyelamatkan saya, anugerah Kristus. Amin. Sehingga kita pun hidup dalam Tuhan, kita berpada dengan apa yang ada. Kita cukupkan dengan apa yang ada. Nah, di sini katakan memang ibadah itu kalau sertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Nah, saya kira itu aja. Kita sudah sampai yang keberapa nih? Ke-18 ya. Haleluya. Kalau enggak ada udah kita akhiri
sampai di sini. Ya, jadi biar kita nanti lanjutkan minggu-minggu akan datang ya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya.